Saudara dan saudariku yang terkasih, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Kiranya damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Renungan kita kali ini mengambil dasar firman dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 9. Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Saudara dan saudariku yang terkasih, adalah sebuah karunia terbesar dalam hidup kita bahwa kita telah ditebus. Allah dengan kasih-Nya yang tulus dan tanpa pamrih telah mengubah total hidup kita. Dengan iman kita, Tuhan mengangkat kita dari maut menuju kepada persekutuan dengan Allah. Keberuntungan ini menjadi milik kita bukan karena jasa-jasa kita, melainkan sebagai hadiah terindah dari Dia yang Maha Baik untuk manusia yang mau percaya kepadanya. Sungguh kita tidak punya jasa apa-apa atau alasan apapun untuk kita merasa pantas mendapat kasih Tuhan yang luar biasa ini. Semua kita terima dengan cuma-cuma, tanpa syarat. Allah tidak melihat siapa kita, tidak melihat asal-usul kita, ataupun bobot maupun kualitas hidup kita. Didorong oleh kesadaran akan kasih karunia ini, marilah kita tidak menjadi egois, tidak menganggap bahwa kebaikan Allah hanya untuk diri kita sendiri. Tetapi marilah kita gemar berbagi kasih karunia ini dengan kita rajin bersaksi kepada siapapun. Sebagaimana Allah tidak memandang siapa kita, kita juga ingin bersaksi dengan tulus tanpa prasangka. Kutipan Injil Yohanes di atas menggambarkan sebuah percakapan panjang antara Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Pertemuan ini sungguh luar biasa. Pada waktu itu, bagi orang Yahudi, sebagaimana Tuhan Yesus, mereka tidak lazim bergaul dengan orang Samaria. Orang Yahudi selalu menganggap bahwa orang Samaria adalah kafir, sehingga mereka menganggap tidak pantas atau tidak seharusnya untuk menjumpai mereka. Padahal sebenarnya dua kelompok ini mempercayai Allah yang sama. Mereka juga percaya kepada kitab suci yang sama, yaitu Taurat Musa. Bahkan mereka juga berasal dari kakek moyang yang sama, yaitu Bapak Yakub. Dan saat itu Tuhan Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria itu di tempat yang spesial, tempat bersejarah, tempat yang mereka kenal bersama-sama, mereka akrabi bersama-sama sebagai sebuah warisan dari kakek moyang mereka, Bapak Yakub, yaitu Sumur Yakub.
Percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria itu menjadi semakin terlihat aneh di mata orang-orang, juga karena pada saat itu adalah tabu bagi laki-laki Yahudi yang saleh seperti Tuhan Yesus untuk bercakap-cakap dengan seorang perempuan di tempat terbuka. Apalagi ini Tuhan bercakap-cakap dengan perempuan yang notabene cara hidupnya kurang baik. Tetapi itulah Tuhan Yesus, Tuhan kita yang luar biasa. Ia tidak mengedepankan prasangka-prasangka dalam membagikan kasih-Nya. Bahkan ia mau berbagi dengan perempuan Samaria dan seorang yang tidak jelas cara hidupnya. Luar biasa. Dan kita akan menemukan sebuah poin yang sangat bernilai di akhir cerita ini. Bagaimana akhirnya perempuan itu mengenali Yesus sebagai Mesias, Yesus sebagai putra Allah, Yesus sebagai juru selamat. Dan bukan hanya mengenali beliau sebagai seorang laki-laki Yahudi, seorang anak tukang kayu, melainkan dia dapat mengenali Yesus sebagai Tuhan dengan cara yang tepat. Perempuan ini bersyukur boleh mengalami perjumpaan yang luar biasa ini. Bahkan ia sama sekali tidak tersinggung meskipun sisi gelap kehidupannya ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Perempuan ini kemudian dengan bergegas, bersemangat, ia kembali ke desanya untuk mewartakan kabar baik bagi saudara-saudaranya, bagi tetangga-tetangganya. Dengan yakin ia bersaksi, dia adalah benar-benar juru selamat dunia. Di sini kita dapat melihat Yesus sendiri memenangkan manusia untuk Injilnya. Oleh karena prasangka mereka sendiri, murid-murid Tuhan Yesus bahkan sangat terkejut terhadap pendekatan yang Tuhan Yesus lakukan. Pendekatan yang benar-benar tulus, tanpa prasangka, tanpa melihat asal-usul, tanpa melihat cara hidup orang itu, kualitas ataupun bobot iman ataupun hati mereka. Tuhan mendekati semuanya dengan kasih yang sama, kasih yang menyelamatkan, kasih yang mengangkat, kasih yang memberikan masa depan yang indah. Kini bukan hanya perempuan itu yang menjadi percaya kepada Yesus, yang menjadi beriman kepada Sang Putra Allah, melainkan saudara-saudaranya, melainkan tetangga-tetangganya. Oleh karena kesaksian perempuan yang dianggap orang cara hidupnya tidak baik, orang yang tidak memiliki status yang tinggi, di sanalah pengalaman akan kasih dan pengajaran Tuhan dapat tinggal di dalam hati mereka. Karena mereka telah menerima kesaksian penginjilan perempuan itu, mereka dapat memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, untuk bersaksi, kita seringkali terlalu banyak pertimbangan yang tidak perlu. Sering orang menjadi ragu bahwa orang yang hendak kita jumpai adalah orang yang berpendidikan tinggi misalnya. Atau kita menganggap bahwa dia memiliki kapasitas yang lebih baik daripada kita. Atau
kita menganggap adat istiadat mereka, budaya mereka tidak bersesuaian dengan pengajaran yang hendak kita bagikan, sehingga semua itu menjadi penghalang. Dan situasi atau kondisi-kondisi yang kadang-kadang dipakai sebagai alasan, sehingga kita menjadi urung untuk berbagi kabar baik ini. Bagi orang Kristen yang sejati, kita seharusnya menolak budaya diskriminasi dan menghadapinya dengan kasih Tuhan Yesus. Sehingga dengan demikian Injil dapat diberitakan kepada semua manusia, di semua bangsa, di semua budaya, tanpa prasangka, tanpa curiga, tanpa kekecualian apapun. Perilaku yang demikian menciptakan sebuah suasana damai sejahtera dan keterbukaan, yang di dalamnya orang-orang dapat mengalami kasih Kristus dan merindukan persekutuan dengan Dia. Para murid Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana juga para rasul dan kita semuanya, memiliki tugas untuk memberikan kesaksian tentang kasih Kristus ini, yang sungguh ini berlaku bagi semua manusia, melalui perkataan-perkataan kita dan juga perbuatan-perbuatan baik kita. Marilah kita berjuang untuk menjadi seperti Tuhan Yesus Kristus. Kita singkirkan prasangka-prasangka kita dan kita luangkan waktu untuk mengadakan percakapan yang bermakna dan membangun dengan orang-orang di sekitar kita. Kita dapat menggunakan apapun yang kita miliki sepanjang itu tidak bertentangan dengan peraturan, norma maupun hukum yang berlaku. Media sosial menjadi sarana yang sangat baik untuk kita berbagi kasih. Kalau berita yang gak jelas, kita saja seringkali bersemangat membagikannya kepada orang lain. Sesuatu yang belum tentu bermanfaat, kita begitu antusias untuk share sana, share sini. Tetapi mengapa? Dengan kabar baik, kabar yang menyelamatkan, kabar yang mendatangkan damai sejahtera, kabar yang memberi masa depan yang indah bagi semua orang yang sudah disiapkan Tuhan secara spesial ribuan tahun yang lalu. Kita tidak bersemangat membagikannya. Bangkitlah saudaraku, engkau adalah saksi Kristus. Seorang saksi akan berarti, akan berguna hanya jika mulutnya berbicara. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.